Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tum. Amin, alhamdulillah. Amin, amin, alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, sering sekali kita mengalami atau kita dengar dari lingkungan kita, teman-teman kita, dan ini kebanyakan wanita ya. Yang jika Ini wanita apa mama? Mama boleh. Yang jika mereka itu awalnya punya keinginan suami yang yang bisalah membahagiakan beliau, ternyata mendapatkan suami yang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian dari sisi ekonomi juga seperti itu, pengen suami yang ganteng tapi ternyata tidak sesuai dengan itu. Akhirnya ekonomi ke ganteng sih? Ya, dari ekonomi, ganteng, macam-macam lah, banyak ya. Kan banyak tuh. Kalau Aji gimana Aji? Kira-kira Aji sudah sesuai keinginannya dari dulu gitu. Setiap hari dikasih nafkah segala macam, ada kesalahan dikit. Selama ini saya nggak bahagia hidup sama kamu tuh gitu. Dan sebelum itu banyak nikmat yang dapat, tapi sekali ngomong tuh seperti itu tuh. Mungkin nafkahnya ndak pas atau ndak sesuai keinginannya kan kita. Sesuai harapannya. Banyak yang seperti itu Pak Ustadz, mereka mengeluh kok saya hidupnya jadi kurang bahagia seperti itu. Kenapa bisa begitu ya Pak Ustadz? Ini saya juga kalau Aji gitu Aji. Kadang-kadang ya saya gitu ya, lihat istri gitu Pak Ustadz nggak sesuai dengan keinginan saya, misalnya datang nggak disuguhin apa, nggak ditanyain sini kok rasanya kok kurang, ada yang kurang gitu di rumah tangga seperti itu. Merasa tidak bahagia dong. Kalau itu saya susah membedakan antara bahagia sama senang itu loh. Udah sama aja udah. Bagaimana bisa terjadi ya Pak Ustadz seperti itu? Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang ini yang banyak terjadi, dan bagaimana orang yang merasa hidupnya nggak bahagia itu nanti berdampak. Oh, bisa berdampak Pak Ustadz? Insya Allah. Jadi seseorang itu dia akan berjodoh itu insya Allah sekufu. Jadi jodoh itu yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala ya sekufu. Jadi seorang yang berjodoh tidak boleh menyalahkan orang lain, dan tidak boleh juga menyalahkan diri sendiri kalau tidak tahu sebenarnya kesalahannya di mana. Nah, sebenarnya sekufu inilah yang menjadikan ujian bagi pasangan, semua pasangan di seluruh dunia ini. Sekufu ini maksudnya sifat yang sama atau apanya? Sekufu ini dilihat oleh Allah Ta'ala banyak, dari sisi keimanannya, dari sifatnya, dari kekurangannya, dari kelebihannya. Ini cara Allah aja. Kadang orang itu kan melihat seseorang lawan jenisnya itu merasa dia seneng itu kan ada hidayah dari Allah Ta'ala yang menjadikan dia senang. Kenapa saya senang sama dia? Nah, sehingga itulah yang akan menjadikan awalnya pernikahan. Oke, betul. Tapi kan dia nggak ngerti kenapa saya senang. Itu bukan Allah, bukan ya, matanya ada nafsu di mata, ada nafsu di hati, ada nafsu di pikiran, macam-macam. Ada orang yang seneng pasangannya sebelumnya, waktu itu seneng cara jalan, dulu lihat mukanya, apalah, hidung lah, mata lah, bibir dan sebagainya. Fisik ya Pak Ustadz ya. Ya emang rata-rata ke sana, menyerahkan pasangannya itu kepada orang tuanya agar dipilihkan. Ya ada kasus-kasus seperti itu ada. Ada juga Ustaz minta dipilihkan nama guru agamanya, ada juga Ustaz.
minta dipilihkan ke kiai misalnya, kiai tolong cariin saya jodoh dong, sama kiai cari ini kenalin, jadi dan juga Iya, ada seperti itu karena ya banyak hal, kesulitan mencari jodoh atau mencari seperti itu, banyaklah istilahnya kesulitan-kesulitan yang akhirnya itu mencoba berbagai macam ikhtiar. Nah itu kalau sudah memang terjadi pernikahan itu sekufu, jadi sekufu itu, karena kalau tidak jadi nggak bisa. Nah di dalam pernikahan itu sama, kalau mamanya dulu mamanya pengen dicarikan sama kiainya mamanya, padahal dia pengen nih, si wanita itu pengennya ketemunya nanti yang ganteng mamanya, yang tanggung jawab mamanya. Ya kelihatan sih memang ganteng bisa, tapi nggak taunya nggak tanggung jawab kan itu. Tapi ya begitulah sekufu. Kenapa? Nah, kenapa dulu dia itu minta bantuan kepada seseorang? Kan nggak ada yang bisa disalahkan. Betul. Dan dia juga nurut pada waktu itu. Sehingga dalam perjalanan waktu inilah banyak sebenarnya ibu-ibu itu yang tidak sesuai. Tidak semua ibu-ibu seperti itu, tidak sih ya. Jadi yang merasa tidak sesuai dengan keinginannya lah, tidak sesuai ekspektasinya, istilahnya. Ya, yang dulunya pengen yang ganteng kayak artis, nggak taunya ya di bawah rata-rata. Ya sudahlah, mudah-mudahan nanti kaya, nggak tahunya perjalanannya nggak kaya-kaya. Malah akhirnya dulunya dia itu pengen jadi ibu rumah tangga, ngedein anak-anaknya, malah dia ikut kerja, bantu suaminya dan sebagainya. Nah hal inilah yang menjadikan pemicu sehingga memunculkan suuzon terhadap keadaan keluarganya sendiri. Jadi, keluh kesahnya dia itu lihat teman-temannya yang lain kok enak dia, kok saya begini, akhirnya memunculkan rasa tidak bahagia di dalam rumah tangga. Saya merasa tidak bahagia karena dulu saya punya keinginan ini enggak terlaksana. Nah, yang rasa tidak bahagia ini jangan kayak tadi Tung juga ngomong, kok saya tidak disambut kalau pulang ini. Ya sebenarnya nggak apa-apa kan gitu. Karena kalau kamu dulu nikahin sama yang biasa ngurusin rumah tangga lah, barulah kamu disambut, dibikinin kopi kan gitu. Maksudnya udah biasa gitu. Iya, ngerti lah maksud saya. Berarti salah dulu ya. Ya bukan salah dulu. Berarti yang dulu udah terjadi, ya udah. Ya udah, diperbaiki. Kan diperbaiki. Diperbaiki sebenarnya. Persoalannya itu diperbaiki. Jangan punya keinginan terus gerantes sendiri, merasa nggak diperhatikan. Sebenarnya kalau umpamanya kayak kamu tuh, istri itu biasa diem dan sebagainya, itu karena kamu sendiri juga nggak pernah ngomong. Betul. Kalau kamu itu ngomong, nggak taunya nyakitin hati istrimu, udah nggak ketemu. Jadi istrimu mau ngomong takut. Setuju. Coba kalau kamu itu ngomong, yuk tolong bikinin kopi ya, gitu. Apa kopinya? Kapal api aja yang apa namanya? Mantap. Yang mantap. Kan ringan. Betul. Kan gitu. Iya. Nanti ngomong habis ngopi, enaknya kalau ngopi makan apa nih? Makan kacang rebus. Kan beli kan bisa, ngomong enak, kemudian sambil nonton TV kayak atau apa, ngobrol. Itu kan nanti terbiasa, nyaman seperti itu. Sehingga kalau umpamanya istrimu itu awalnya takut kamu gini, akhirnya kan punya pola baru. Di dalam hati pikiran itu punya pola baru. Oh, suamiku kok alhamdulillah baru sadar. Gitu kan pola baru kan gitu ya. Baru sadar. Kan nggak apa-apa.